Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa kembali di channel Bahasa Inggris Bersama Jadi kali ini pemirsa akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan anggota badan. Karena perlu diperhatikan bahwa semua kegiatan dilakukan oleh anggota tubuh kita. Mari kita mulai yang pertama dengan anggota tubuh rambut atau hair. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh rambut dan apa yang bisa kita lakukan terhadap rambut? Yang pertama memotong yaitu cut. Cut ini memotong. Kemudian ada bentukan lain dari cut yaitu cut in. Kalau dalam berkendara, cut in berarti nyodok atau nyalip ya. Kalau dalam pembicaraan berarti cut in itu memotong pembicaraan atau istilahnya interrupt, menginterupsi. Kemudian kata lain yaitu shave. Shave ini artinya mencukur juga sama. Kemudian comb. Comb ini artinya menyisir atau juga artinya sisir. Kemudian fix. Fix ini artinya merapihkan. Jadi apa saja bisa fix. Kadang-kadang ditambah dengan akhiran fix up. Fix your hair, fix your shirt, rapihkan bajumu, atau setelah belajar mejanya dirapihkan, kursinya dan sebagainya, fix the tables, fix the chairs, seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kata yang berhubungan dengan otak, brain. Apa yang bisa dilakukan oleh otak, yaitu berpikir. Berpikir, menghafal, contohnya di sini yang bisa dilakukan dengan otak adalah memorize. Memorize itu menghafal. Kemudian kedua remember itu ingat. Dan think artinya berpikir. Think, berpikirlah. Tapi think ini bisa juga artinya berpendapat. Seperti contoh dalam kalimat I think, menurut saya atau saya pikir seperti itu. Kemudian ada bentukan lain dari think yaitu think about atau think of, artinya memikirkan. Are you thinking about something? Seperti itu. Apakah kamu memikir sesuatu? Atau what are you thinking about? Apa yang kamu pikirkan? Atau juga are you thinking of going out? Apakah kamu bermaksud ingin pergi keluar? Seperti itu. Dan think over artinya memikirkan baik-baik. Think it over before you do something. Pikirkan baik-baik sebelum melakukan sesuatu. Shrink. Shrink ini artinya mengerutkan dahi ya, atau jidat ke istilahnya. Shrink. Atau shrink juga ini artinya untuk mengkerut untuk pakaian dan sebagainya, mengkerut. Kisut kalau istilah umum. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, bagian tubuh eyes. Eyes ini mata. Apa yang bisa dilakukan mata yaitu see, melihat. We can see because we have eyes. Kita bisa melihat karena kita punya mata. Kemudian watch artinya menonton atau memperhatikan ya. Contohnya, he's watching you, dia mengawasimu seperti itu. Dan look, melihat, bisa juga dalam bentuk perintah look, lihatlah katanya. Kalau apa yang dilihat itu bisa dengan look at. Who are you looking at? Kamu lihatin siapa? Atau are you looking at me? What are you looking at? Apa yang kamu lihat? Seperti itu. Kemudian apabila ditambahkan for, maka look for ini mencari. Are you looking for something? Yes, I'm looking for my eraser. Seperti itu. Mencari. Kemudian look down ini merendahkan. Menghina, menganggap remeh orang. Don't look down on the people. Jangan merendahkan orang. Kemudian look up artinya menghormati. Don't look up on the people by their performance, dengan penampilannya. Dan gaze juga artinya melihat, menatap. Stare, sama stare ini punya spy, memata-matai atau juga ngintip. Dan squint
Squint itu menjulingkan mata, melirik kalau seperti itu hampir sama. Kemudian sleep, nah sleep ini tidur karena dilakukan oleh mata. Kemudian bagian anggota tubuh selanjutnya yaitu ears. Ears ini telinga, telinga itu bisa hear. Hear ini artinya mendengar sama. We can hear because we have ears. Kita bisa mendengar karena kita punya telinga. Kemudian apa yang kita dengarkan dia tambah hearing to. What are you listening to? I'm listening to the radio, I'm listening to the music, I'm listening to the preach, mendengarkan pidato, sebagainya. Atau listen for itu mendengarkan bendanya seperti itu. Kemudian whisper, whisper ini membisikkan sesuatu di telinga tentunya. Kemudian bagian tubuh selanjutnya yaitu nose. Nose itu hidung digunakan untuk bernapas atau breathe, bukan breath. Kalau breath itu napas dalam bentuk udaranya. Kalau breathe itu bernapas. Nah, kalau menghirup berarti memasukkan udara ke dalam mulut, namanya breathe in. Kalau menghembuskan berarti breathe out. Kemudian nose juga bisa smell, mencium untuk manusia, tapi kalau untuk binatang biasanya sneeze, mengendus. Kemudian kalau hal yang jorok kita lakukan, mohon maaf, ya, biasanya kan kita ngupil, gatal seperti itu. Ada yang mengatakan dig nose, ada yang mengatakan picking nose atau pick nose, ngupil kalau istilah umumnya. Kemudian bagian anggota tubuh yang lain itu mouth. Mouth ini artinya mulut. Speak, we can speak because we have mouth. Kita bisa bicara karena kita punya mulut. Kemudian talk, bicara. Kemudian ditambah hearing, talk about, itu sama artinya discuss. Membicarakan, what are you talking about? Are you talking about me? Seperti itu. Eat, makan, drink, minum. Kemudian shrimp. Shrimp ini artinya menjerit, artinya menjerit tanpa arti. Kalau shout itu berteriak, minta tolong dan sebagainya, jadi lebih berarti. Kemudian whisper ini membisikkan. Drool, drool ini artinya kalau bangun tidur ngiler ya kalau bahasa umumnya. Kemudian yawn, yawn itu menguap, bilang bangun tidur biasa menguap. Kalau brush itu menggosok gigi, kalau taste dengan lidah ternyata mentaste itu ya, mencicipi. Kemudian yang bisa dilakukan dengan mulut yaitu blow. Blow ini artinya meniup, meniup balon, blow a balloon. Tapi kalau blown up itu artinya marah banget. You're blown up, I'm blown up, marah banget. Kemudian bagian anggota tubuh selanjutnya hand. Nah, what we can do with our hands. Touch, nah, bukan touch ya kalau kita touch screen. Kadang orang bilangnya touch screen, tapi touch screen. Touch ini menyentuh, press itu menekan, write itu menulis, hold memegang, push mendorong, pull menarik, slap menampar. Snap itu seperti ini, menjentikan jari, draw menggambar, squeeze, mencet, seperti mencet jerawat. Kemudian crush, crush itu meremukkan. Ya. Dan scratch itu menggaruk, garuknya itu kecil ukurannya, tapi kalau strap itu menggeruk ukurannya lebih besar. Di scratch itu garukan dari karena gatal, ini garuk-garuk, scratch. Scrape itu mengeruk, ya, seperti kalau mengeruk mungkin mau bikin buah, bisa menggunakan sendok dikeruk. Kemudian punch itu menonjok, sama fist itu pukulan. Fist ini kata benda, artinya kepalan tangan. Kemudian toss, toss itu menusuk dengan tangan, seperti dalam permainan volleyball, toss. Nah, ada bilang tosser, berarti yang menusuk bola untuk mengover. Kemudian touch tadi sudah ya.
Kemudian barangkali pemirsa ada yang bisa menambahkan, bisa tambahannya dicari di Google Translate saja. Kemudian kita lanjut ke bagian anggota tubuh selanjutnya itu leg. Leg itu bagian kaki penuh panjang dari pangkal paha. Dan foot ini yang dari mata kaki ke sampai ke jari kaki atau toe. Apa yang bisa dilakukan kaki itu run itu lari. Kalau melintasi, run over, seperti lari melintasi polisi tidur atau kubangan atau apa namanya ya seperti itu, kubangan air memakan, atau juga walk berjalan. Biasanya ada menambahkan walk up atau walk down. Dan jump itu melompat ke udara. Kemudian skip, meloncat ke depan, biasa seperti kalau lari kecil, skip. Kemudian hop, lompat di tempat, seperti itu, gantian satu kaki, lompat. Kemudian thumb itu memukulkan kaki ke lantai. Seperti orang sedang mengerekam musik, itu biasanya kakinya bergerak ke atas ke bawah, itu namanya thumb. Atau mengenduk-endukkan kaki seperti itu, membunyikan kaki, menghentakkan kaki kalau istilahnya ya. Dan apa yang bisa dilakukan kaki yaitu kick, menendang. Kemudian step, melangkah. Kalau melangkahi step over, kalau menginjak step on. Hey, you step on my foot. Kau menginjak kakiku, atau you step on my book, atau apa saja. Kemudian kita lanjut ke bagian anggota tubuh selanjutnya, skin. Skin ini jarang aktif, hanya satu kata mungkin isti merasakan, yaitu feel. Biasanya merasakan dengan kulit atau jari. Baik, saya pikir cukup sekian tentang kosakata yang berhubungan dengan anggota tubuh. Semoga bisa menambah wawasan perbenaran kata. Jadi untuk menambah perbenaran kata itu harus saling membaca dan juga sesuai dengan topik. Biasanya berhubungan dengan akibat yang berhubungan dengan pekerjaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Karena ini program untuk basic banget. Jadi untuk pemula sekali, jadi pengantarnya belum bisa total English. Kalau total English agak terlalu ini, mudah banget. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Thank you very much. Good luck and goodbye.